Dari 3 uji coba di turnamen mini yang udah dilakukan, menurut teman-teman bagaimana permainan Timnas Indonesia U20? Bagaimana jika kita coba bandingkan dengan permainan Timnas U20 generasi 2018, yang juga sama berlaga di Piala Asia? Kekalahan Timnas Indonesia U20 saat melawan Selandia Baru dan Guatemala, seharusnya hal yang biasa aja. Kita gak perlu terlalu kecewa, karena jika kita melihat ranking FIFA, kedua lawan tersebut relatif lebih kuat. Selandia Baru mempunyai ranking 105, dan Guatemala berada di ranking 119. Sedangkan Timnas Indonesia sendiri masih di ranking 151. Walaupun begitu, di medsos banyak yang menyayangkan, jika permainan Timnas ternyata jelek dan gak sesuai harapan. Apakah teman-teman setuju jika permainan Timnas di turnamen mini ini dianggap kurang menghibur? Oleh karena itu kali ini kita akan coba bandingkan permainan Timnas U20 generasi 2023 ini dengan Timnas U20 generasi 2018 lalu. Kebetulan keduanya sama-sama dipersiapkan untuk event Piala Asia U20. Hal pertama yang bisa dilihat dari Timnas era Shin Tae-yong ini adalah para pemain tengahnya banyak sekali berlari. Ketika melawan Guatemala, 3 pemain tengah terus berputar-putar, guna berusaha lepas dari pengawalan lawan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, para pemain tengah ini justru jadi sangat mudah dijaga dan dimatikan. Serangan yang coba dibangun pun, jadi sangat kesulitan untuk bisa masuk ke area lawan, dengan nyaman. Masih, sementara bagaimana middle block yang dilakukan oleh para pemain dari Guatemala memang... Akhirnya, pemain Garuda Muda lebih sering memilih opsi untuk melakukan umpan jauh langsung ke depan, lalu kehilangan bola. Yang dihadapi oleh Indonesia adalah tim-tim seperti ini ya. Yang memang memberikan perlawanan dan juga memberikan bahwa banyak kekurangan yang di... Hal kedua yang kelihatan adalah, bagaimana para bek Garuda Muda sangat agresif untuk naik, bahkan bisa sampai ke dalam kotak penalti lawan. Masih kembali, Hugo Samir, Hugo, dan masih ada, Ketika melawan Fiji, pemain Persib Bandung Kakang Rudianto, berhasil membuat gol dengan aksi ini. Masih kembali kali ini tendangan Reza Aditya. Baik sekali kita saksikan pemirsa. Ketika melawan Selandia Baru, Kakang Rudianto juga agresif naik masuk ke pertahanan lawan. Namun ternyata saat bertemu tim kuat, aksi para bek ini kurang memberikan hasil. Niko, baik Kakang coba crossing, pemirsa karena gawang. Ya, itu dia. Hal ketiga yang menjadi pakem Timnas U20 era sekarang adalah, bagaimana mereka bisa menumpuk banyak sekali pemain di sekitar bek lawan. Bisa hingga 6 pemain sekaligus, bersama-sama di area garis pertahanan Guatemala. Tapi sayangnya, ternyata cara ini gagal untuk membuahkan peluang yang benar-benar matang. Lalu kira-kira apa perbedaan permainan Timnas U20 era sekarang, dengan Timnas U20 yang bermain di Piala Asia tahun 2018 lalu? Bisa menyambut permainan dari Rivaldo tadi. Hal pertama yang paling terlihat adalah, para pemain tengah Garuda Muda di generasi Asnawi Mangkualam ini lebih sedikit berlari. Aksi mereka lebih sering dengan mencari area kosong di sekitarnya, dan kemudian bergeser ke area itu. Sarahil, Witan Sulaiman, ada Sarahil. Pendek saja kepada Firza Andika. Sarahil kembali, Firza Andika, masih Firza Andika, di kotak penalti Firza Andika, ahai. Yang kedua adalah Timnas U20 yang dilatih Indra Syafri ini, juga cukup sering untuk memindah bola jauh ke area sisi lain. Upaya ini dilakukan untuk bisa menemukan pemain yang areanya lebih terbuka dengan sesegera mungkin. Dari Sadil Ramdhani, langsung masuk dekat pada Egy, gagal tadi. Sepertinya karena skill passing yang lebih baik, membuat Timnas U20 era itu bisa bermain switch play cepat seperti ini. Masih Sadil, Egy! Sedangkan yang ketiga, Garuda Muda era itu gak menumpuk terlalu banyak pemain di dekat bek lawan. Penetrasi banyak dilakukan dengan memakai umpan kombinasi dari tengah. Ataupun juga dengan mengeksploitasi garis pertahanan lawan, dengan memakai umpan terobosan.
Jika melihat permainan dua timnas beda generasi ini, menurut teman-teman manakah yang cara bermainnya lebih menghibur? Di laga pertama, Shin Tae-yong mengeluarkan 5 taktik, yang secara gak terduga langsung membuat pemain Fiji jadi barbar, yang bisa kalian simak di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.